Ya, City ini menurut gua menarik karena dia rebuildingnya bukan hanya di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan karena Hugo Viana datang gantiin si Bergwijn ya. Walaupun Bergwijn ikut bantu tim ini untuk transisi setelah hingga Club World Cup ini. Tapi the fact bahwa dia bisa datengin Ryan Ait-Nouri, Ryan Cherki, si Tijani Reinders, sampai lupa gue siapa lagi, ada empat kan, satu lagi. Satu lagi. Iya, pokoknya rebuilding mereka ini banget lah, gila-gilaan. Oh, si ini ya pemain muda, Sver Naipan. Si Naipan dari Norwegia, masih 18 tahun tapi wonderkid juga di FM. Menurut gua pergerakannya luar biasa dan ini memang pesan dari presidennya juga ya, Khaldun Al-Mubarak, yang bilang bahwa mungkin City geraknya kurang cepat di musim panas lalu sehingga ketika musim lalu Pep yang normalnya dia tuh pakai jumlah pemain, dia orangnya efektif dalam menggunakan pemain ya, squad ya, dia nggak perlu squad gede. On average dia sejak melatih City tuh mungkin hanya pakai 21 sampai 26 pemain, kecuali musim lalu dia pakai 30 pemain karena emang cedera, banyak cedera musim lalu, terutama ya kita tahu Rodri dan lain-lain, De Bruyne juga sering hilang, Erling Haaland juga banyak cedera musim lalu, sehingga squad ini ditambal dengan backbone yang baru ya, mulai dari Januari lalu lah, Omar Marmoush, Kusanov dan pemain-pemain lain yang bisa menambah kedalaman squad. Ada Vitor Reis juga, alumni Piala Dunia U17 di sini, main bersama Brazil juga di JIS, itu adalah back bagus tapi dia belum dapat kesempatan. Nah ini mungkin sekarang kesempatan dia untuk main di Piala Dunia Klub, dan respect terhadap City ya, mereka perlu pemain cepet ya, beli dan datang dalam waktu berapa, seminggu 2 minggu tuh bisa datang berapa pemain itu, dan berarti pemain-pemain keaktifan dia di bursa transfer ini tuh menunjukkan dia serius banget nih. Iya, rebuilding itu tadi, rebuilding besar pertama si Pep sejak 2017 karena kita tahu pelatih-pelatih terbaik di dunia sepak bola kan pasti bikin berapa kali tim kan, kayak MU dengan Sir Alex, dia bikin beberapa kali tim, dia reset timnya, dan ini adalah pertama kalinya Pep Guardiola stay hingga 9 tahun ya sekarang ya di suatu klub, dan ini kan belum pernah terjadi sebelumnya di karirnya. Jadi wajar kalau dia melakukan rebuilding, terutama setelah apa yang terjadi kemarin ketika mereka sempat tertinggal sangat jauh dari Liverpool di klasemen sebelum akhirnya mereka memangkas defisit poin itu, walaupun emang nggak cukup untuk bawa mereka jadi contender juara, tapi at least gap poinnya nggak sebesar itu. Jadi menarik juga bagi City pergerakannya ini tuh, kalau gue bilang ya efisien banget, mereka nggak ada rumor apa-apa, tiba-tiba Cherki datang. Cherki kita lihat main lawan Man United jago banget tuh anak, dan dia emang udah dari berapa tahun terakhir stole the spotlight ya di bersama Olympique Lyon, pemain muda kidal, pemain yang luar biasa. Dan juga Ryan Ait-Nouri kita lihat di Wolves, kontribusinya gila banget, mungkin dia konsisten juga 35 pertandingan gitu dia jadi starter, dia hampir gak pernah absen cedera. Pemain-pemain yang solid yang bisa mengangkat tim ini ke next level. Jadi bukan soal harga lagi ya, karena kalau City kan kalau bisa beli pemain tuh harganya tinggi. Ini sebenarnya kalau kita lihat harganya nggak mahal-mahal banget. Betul. Maksudnya buat level City ya. Cherki itu mungkin 34 juta pound, Ait-Nouri juga segitu. Bagi City itu receh lah, mereka lepas satu pemain akademi aja bisa 40 juta. Nah, ini kabarnya juga si Jason McCarthy ya, ada gelandang, dia itu juga akan dilepas, kapten timnas U21 Inggris nih yang lagi main sekarang di Euro U21 apa ada turnamen gitu sekarang. Euro ya. Dan kita juga harus ingat di pinggir lapangan mereka juga appoint si Pep Linders, asistennya Klopp dulu, untuk jadi asisten si Pep yang baru, sehingga pergantian di dalam dan di luar lapangan ini akan jadi muka baru bagi City musim depan. Exciting sih bagi para fans mereka kalau gua bilang, karena pemain-pemainnya level top semua ya.